Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Maria Munjiat SS MPDI serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Perkenalkan, nama saya Syifa Ar-Rahmah dan rekan saya Ai Samratul Ainiyah dan juga Arif Nur Rahman. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan materi yang berjudul Sejarah Dinamika Pendidikan Islam pada masa Dinasti Umayyah. Langsung saja, materi pertama akan dibawakan oleh teman saya. Selamat menyaksikan. Dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW menggantikan Khulafaur Rasyidin. Daulah Umayyah resmi berdiri pada tahun 661 Masehi. Setelah wafatnya pemimpin terakhir Khulafaur Rasyidin yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I. Pemerintahan kekhalifahan ini sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu selama 365 tahun. Namun, pemerintahannya terbagi atas dua periode, yaitu pemerintah di Damaskus selama 90 tahun dan pemerintahan di Cordoba, Spanyol selama 275 tahun. Setelah kekuasaan di Damaskus digulingkan kekhalifahan Abbasiyah, Daulah Umayyah mencapai masa kejayaannya pada periode pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintahkan antara 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan pasti dan panti asuhan untuk orang cacat. Selain itu, ilmu pengetahuan juga berkembang pesat dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, dan tentram. Materi yang selanjutnya yaitu dinamika dinasti Bani Umayyah. Pergolakan politik dan gerakan-gerakan militer pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah, baik dalam usaha perluasan wilayah Islam maupun dalam menghadapi pemberontakan, menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan dalam bidang alam pikiran dan pendidikan. Pandangan hidup umat Islam pada awalnya adalah sama, bersatu dalam Islam. Begitu pula dalam pemahaman kepada penafsiran Al-Quran. Tidak ditemukan perbedaan pendapat dalam melaksanakan ibadah dan muamalat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun, setelah perluasan wilayah keluar dari Jazirah Arab, diikuti dengan budaya yang dikenalkan oleh wilayah yang baru, menjadikan peradaban baru bagi umat Islam. Persinggungan budaya ini menjadikan adanya perbedaan dan dalam memberikan pendapat mengenai tafsiran Al-Quran dan Sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pandangan hidup umat Islam menjadi terwarnai dengan masuknya budaya, etnis, dan bangsa baru dalam segala aspek kehidupan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan Bani Umayyah. Yang pertama yaitu bersifat Arab. Ciri utama corak pendidikan pada masa dinasti Bani Umayyah adalah bersifat Arab dan Islam tulen. Artinya, yang terlibat dalam dunia pendidikan masih didominasi oleh orang-orang Arab. Karena pada saat itu, pandangan hidup umat Islam belum bercampur dengan budaya dan peradaban yang baru datang saat perluasan wilayah. Yang kedua, yaitu berpegang kepada dasar agama Islam. Pada masa ini, Islam adalah pandangan hidup sebagai agama dan negara. Para khalifah mengutus ulama-ulama terbaik mereka ke berbagai daerah untuk menyebar agama Islam. Hal ini sebagai bukti bahwa pada masa dinasti Umayyah, penyebaran agama Islam adalah merupakan prioritas utama. Dan yang ketiga, yaitu ada memberikan peluang pada bahasa asing.
Perluasan wilayah yang dilakukan dinasti Umayyah menjadikan pelajaran bahasa asing menjadi penting agar terwujud Islam yang rahmatan lil alamin. Pelajaran bahasa asing kemudian memudahkan para ulama dalam menyampaikan ajaran dan nilai-nilai. 4. Menggunakan masjid. Masjid selain berfungsi sebagai tempat beribadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat aktivitas ilmiah, syair, sejarah bangsa-bangsa terdahulu, perdebatan, serta kegiatan lainnya. Masjid merupakan tumpuan utama para khalifah dinasti Umayyah pada masa itu. 5. Prioritas kepada ilmu nakliyah, akliyah, dan bahasa. Dinasti Umayyah juga memberikan prioritas kepada ilmu nakliyah yang meliputi ilmu-ilmu yang mendalami Al-Quran seperti membaca Al-Quran, tafsir, hadis, tauhid, dan fikih. Belajar dan memahami Al-Quran juga tidak lepas dari ilmu bahasa dalam Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Ilmu yang mendalami bahasa Arab seperti nahwu dan sastra. Adapun akliyah meliputi filsafat, kedokteran, ilmu kimia, dan astronomi. Aspek pendidikan Islam, sejarah dengan karakteristik pertama yang bertujuan untuk memperkuat dasar-dasar agama. Oke teman-teman, selanjutnya ada lembaga-lembaga pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Ada 8 ya. Yang pertama, pendidikan kutab, yaitu tempat belajar menulis. Yang kedua, pendidikan masjid, yaitu tempat pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang bersifat keagamaan. Yang ketiga, pendidikan badiah, yaitu tempat belajar bahasa Arab yang fasih dan murni. Yang keempat, pendidikan perpustakaan pemerintahan dinasti Umayyah, mendirikan perpustakaan yang besar di Cordova pada masa Khalifah Al-Hakam Ibnu Nasir. Yang kelima, majelis sastra atau salon kesustraan, yaitu suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Yang keenam, baramistan, yaitu rumah sakit tempat berobat dan merawat orang serta tempat studi kedokteran. Yang ketujuh, madrasah Mekah, yaitu guru pertama yang mengajar di Mekah sesudah penduduk Mekah takluk, ialah Mu'az bin Jabal yang mengajarkan Al-Quran dan mana yang halal dan haram dalam Islam. Yang kedelapan, madrasah Madinah. Nah, itu tadi sedikit gambaran materi yang kami bawakan, yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.